Halo semuanya. Wah, em, kita general reading ya. General reading guys. Oke. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Kali ini temanya tentang yang mengejutkan, yang harus kamu dengar untuk 5 hari ke depan ya. Jadi kita mau lihat prediksi tentang yang mengejutkan, yang harus kamu dengar. Ini untuk 5 hari ke depan ya. Oke. Kita mulai. Tara, wah, dua, wah gitu. Jadi di 5 hari ke depan ya, aku ngelihat sebenarnya ada orang yang senang sama kamu, ada orang yang tertarik sama kamu. Terus perasaan dia tuh kayak naik turun, tapi ya ujung-ujungnya kepikiran kamu lagi, ujung-ujungnya ya memikirkan kamu lagi gitu ya. Tapi ini bisa juga tentang dirimu ya. Ya kadang gimana ya say, namanya manusia, pasti bisa kepikiran seseorang. Cuma aku ngelihat kalau misalnya kamu kepikiran seseorang, ya kamu bisa alihkan pikiran itu. Kamu bisa alihkan pikiranmu dengan memikirkan hal lain yang lebih berfaedah. Misalnya, udahlah say, sudahlah bestie, mending gue mikirin duit, mending gue mikirin kerja, mending ya gue mikirin hal-hal yang bermanfaat lah. Kan hidup ini tidak hanya tentang dia. Hahaha. Hidup ini tidak hanya tentang dia kan, begitu loh. Cuma aku ngerasa ketika kamu lepaskan ya energi kemelekatan, ketika kamu tidak mau melekat lagi dengan orang ini, ketika kamu tidak mau melekat banget ya dengan orang ini lagi, ya udah kamu semakin menarik gitu ya. Karena aku ngerasa di sini ada interaksi energi, ada energi yang bekerja antara kamu dan dirinya. Jadi kalau kamu lepaskan ya orang yang menyebalkan ini, kalau kamu lepaskan hal-hal yang udah nggak sehat ini, atau kamu lepaskan racun-racun ini ya kamu kan akan semakin positif energi ya, semakin positif energi atau ya semakin positif sih energi kamu. Dan akhirnya kamu akan semakin menarik di mata seseorang ya. Ini kerasa banget. Dia yang kelepek-kelepek sama kamu. Jadi 5 hari ke depan ini dia yang kayak tertekan batin ya. Dia yang kayak ngerasa kok kamu makin menarik ya ketika aku membiarkan kamu. Kok kamu makin menarik ketika aku sia-siakan kamu. Kok kamu makin menarik ya setelah aku lepaskan kamu. Ternyata kamu bisa bersinar gitu. Wah, Tara. Nah, ini aku udah tarik energinya ya untuk 5 hari ke depan saya. Nah, kamu akan jauh lebih pintar daripada orang-orang licik di sekitarmu gitu loh say. Hahaha. Jadi
Ya, asal kamu tahu gitu Kak, 5 hari ke depan ini ya, atau udah terasa, kamu itu sebenarnya akan jauh lebih pintar ya. Kamu akan jauh lebih cerdas daripada orang-orang licik di hidupmu ya. Ya kan kamu udah sering lihat tarot ya kan. Nah, jadi kalau udah sering lihat tarot ada antisipasi energi ya. Kalau kita sering lihat tarot ya, kita jadi tahu, oh gambaran ke depan begini. Yang harus dilakukan ini ono, yang harus diwaspadai ya begini begono ya. Atau apalah. Ada yang kayak gitu. Jadi ya, kamu sebenarnya akan jauh lebih pintar, kamu akan jauh lebih cerdas daripada orang-orang licik, orang-orang yang menciptakan drama, yang manipulasi. Ya, banyaklah orang-orang licik ya di dunia ini. Tapi percayalah, kamu itu akan jauh lebih pintar daripada mereka. Kamu akan jauh lebih tahu segalanya. Kamu akan jauh lebih tahu apa yang harus kamu lakukan ya untuk menghadapi dunia tipu-tipu ini. Hahaha. Ya gitu. Terus masih awal tahun, tapi tetap aja dia menoleh ke kamu lagi. Resolusinya gagal ya. Siapa ini ya? Jadi ada seseorang, dia itu ya, asal kamu tahu ya, dia tuh punya resolusi, dia punya semacam rencana ya, kayak di 2023 ini kayaknya aku nggak mau menoleh ke kamu lagi. Di 2023 ini kayaknya aku nggak mau lihat kamu lagi. Tahun ini kayaknya aku tidak mau mencari kamu lagi. Nah, mungkin ada yang gitu. Atau ngerasa sosokan aja. Ya udahlah, aku tuh bisa. Aku bisa lah lanjutkan hidupku. Aku nggak mau menoleh ke kamu lagi. Tapi apa? Hah? Masih awal tahun ini kan? Masih aja awal tahun, terutama 5 hari ke depan ini. Masih euforia tahun baru kan. Masih tahun baru ini, tapi tetap aja dia menoleh ke kamu lagi. Jadi resolusinya, rencana dia itu banyak gagal. Termasuk melupakan kamu itu nggak bisa. Tidak menoleh ke kamu lagi itu nggak bisa. Tidak mencari kamu lagi nggak bisa juga gitu. Cie, oke. Ada denyut di sekitar buah dada atau sesak di dada, pertanda cakra hati bekerja ya. Ada gitu 5 hari ke depan ya. Ya entah hari apa nanti ya, pokoknya di rentang waktu 5 hari ke depan nanti bisa ada denyut-denyut di sekitar buah dada. Atau nanti bisa ada sesak-sesak di bagian dada. Tapi itu pertanda cakra ya. Cakra di dekat bagian hati itu bekerja ya. Jadi di bagian itu ada penangkap energi dan pengelola energi ya. Energi itu di situ dikelola di bagian sekitar hati ya, dada. Untuk kamu bisa memaafkan, untuk kamu bisa mengikhlaskan dan melepaskan ya. Jadi ya, itu fungsi cakra, itu fungsi energi yang bekerja di sekitaran dada ataupun hati, supaya kamu maafkan dan ikhlaskan semuanya ya. Ya gitu, makanya kadang denyut-denyut say, atau sakit, sesak itu ya, begitulah. Oke? Kamu terlihat lebih menarik setelah seseorang sadari banyak kesalahan yang dia perbuat ke kamu. Wah, sadar gak sih say? Sadar gak kak? Sebenarnya kamu itu terlihat makin cantik loh. Kamu terlihat makin ganteng. Setelah seseorang sadari, dia itu punya banyak kesalahan sama kamu. Misalnya gini ya, 5 hari ke depan ini, ada kan seseorang. Nah, seseorang ini ngerasa bersalah. Ngerasa kayak, iya sih kalau aku pikir-pikir, aku banyak salah sama kamu. Setelah aku renungkan, banyak dosa-dosaku sama kamu. Terus ya aku jadinya merasa kamu makin menarik gitu. Kamu makin berharga di mata Akio ya. Atau gini sih, dia kan kalau rindu sama kamu, dia lihat-lihat foto-fotomu. Dia kalau kangen sama kamu, terus ada rasa bersalah sama kamu, dan dia lihat foto-fotomu, ya pastilah kamu semakin menarik di mata dia. Kamu terlihat makin cantik, makin ganteng di mata dia.
Gitu loh, say. Oke. Minum dulu, say. Ya, semoga ngerti ya. Jadi kayak gitu sih. Setelah kita disia-siakan, ya, setelah orang-orang ataupun dia, entah siapa ya, entah siapa orang yang pernah sia-siakan kita. Nah, setelah dia sadari kesalahannya, ya pasti kita terlihat lebih menarik ya. Jadi kalau dia lihat fotomu, dia lihat kamu dari jauh, pasti dia ngerasa kamu makin cantik, makin ganteng gitu ya. Oke. Jadi kamu terlihat lebih menarik setelah seseorang sadari banyak kesalahan yang dia perbuat ke kamu. Terus ada iklim dan cuaca akan mempengaruhi emosionalmu ya 5 hari ke depan. Wah, iklimnya, cuacanya gini, say. Itu mempengaruhi emosional aku gitu, say. Kayak misalnya apa ya? Kalau panas banget ini ya cuaca, wah, rasanya pengen emosi gitu. Atau kalau mendung ya, kayak mager, males gerak gitu, pengennya rebahan. Atau apa ya, pokoknya kalau ada cuaca yang gimana gitu ya, apalagi kalau perubahan cuaca yang drastis ya, yang tadinya panas banget tiba-tiba hujan, itu kan mempengaruhi emosional kita ya. Sama kayak gini juga kalau ada pergerakan bulan, pergerakan bintang, pergerakan benda-benda luar angkasa ya, itu mempengaruhi energi kita karena kita ada di alam semesta ya. Jadi ya ngaruh sih. So jaga emosional ya. Kalau panas jangan mudah emosi, kalau dingin jangan malas-malasan gitu ya. Hahaha. Terus seseorang merasa hampir gila karena tidak tahu harus mulai dari mana untuk komunikasi denganmu ya. Ada gitu ya, entah siapa orang ini. Sebenarnya ada yang merasa hampir gila karena udah nggak tahu harus mulai dari mana ya untuk komunikasi lagi sama kamu. Ya, bisa aja aksesnya yang susah, kayak aku bagaimana ya cara kontak kamu, cara hubungi kamu. Tapi bisa juga nih tentang mental, keberanian, ketakutan, kecemasan ya. Ada seorang ngerasa, ya iya memang harus komunikasi, harus silaturahmi dengan kamu. Tapi memulainya itu dari mana? Aku tuh kaku ya, aku tuh kayak ngerasa gimana gitu ya. Mau bilang halo, apa kabar, kayak kaku banget. Terus ada rasa bersalah, jadi malu, takut ganggu kamu juga gitu. Ya takut ada yang lain. Ada yang gitu, jadi ngerasa ya gue hampir crazy gitu ya, gue hampir gila sebenarnya. Gue nggak tahu mulai dari mana buat komunikasi sama lo gitu ya. Oke. Sakit kepala akan bisa terjadi saat bangun tidur karena cakra mahkota harus menangkap petunjuk semesta untukmu menjalani hari-harimu ya. 5 hari ke depan, saya bisa aja nanti sakit kepala habis bangun tidur ya. Ada nih 5 hari ke depan, entah hari apa nanti ya. Pokoknya kisaran 5 hari ke depan. Aku ngerasa nanti bisa sih kita tiba-tiba bangun tidur, terus tiba-tiba sakit kepala. Pokoknya bisa lah tiba-tiba sakit kepala gitu. Ya itu menandakan cakra mahkota bekerja ya. Kan ada cakra, ada pengelola energi juga kan di bagian kepala ya. Di bagian kepala itu ada pengelola energi juga, ya itu cakra mahkota. Jadi ya cakra mahkota itu bekerja, ya mengelola energi di bagian kepalamu untuk menangkap petunjuk-petunjuk dari semesta, ya. Jadi kamu bisa rasakan, oh hari ini aku harus ngelakuin apa, hari ini aku harus ngerjain apa, hari ini aku harus bersikap seperti apa, ya. Itu mempengaruhi kan kamu memulai aktivitasmu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Kalau baru bangun tidur tiba-tiba ngerasa pusing gitu ya jangan khawatir. Anggap aja itu kita lagi nangkap petunjuk dari semesta ya, supaya masuk ke kepala kita dan kita tahu harus berbuat apa hari ini ya. Sadar gak sadar sesungguhnya kamu terlihat berkualitas dan berkelas di mata seseorang.
karena kamu sudah tidak lagi meladeni dramanya. Hahaha. Ada yang gitu ya. Sadar gak sadar ya, sebenarnya kamu itu terlihat berkualitas loh kak. Bahkan kamu terlihat berkelas ya. Kamu itu sebenarnya berkelas banget, udah terlihat berkualitas banget di mata seseorang. Karena kamu kan sudah tidak lagi meladeni dramanya. Kamu sudah tidak lagi menggebu-gebu ya. Jadi ya biasa aja gitu. Dan kelihatan berkelas ya. Oke, ada aja yang sewot dengan hidupmu. Ya 5 hari ke depan ya biasalah say. Ada aja yang sewot sama hidupmu. Sewot tahu nggak sih, kayak dongkol gitu ya. Ada yang iri nggak jelas, cemburu nggak jelas, sensi, sirik sama kita. Ada aja yang sewot gitu sama hidupmu. Nanti kamu kayak gini dikomentarin, kayak gitu dikomentarin, pakai apa dikomentarin, ngerjain apa dikomentarin, semua gitu. Banyak banget ya. Hidupmu itu yang diurusin seseorang itu, atau memang ada beberapa orang yang ngurusin urusan hidupmu ya. Ada yang sewot gitu, yang suka ngurusin hidup orang, yang suka ngurusin hidupmu, ngomentarin hidupmu ya. Oke. Nah, nih beberapa kalian. Jangan lagi terjebak ya dengan drama-drama di dunia yang fana ini. Jangan lagi terjebak dengan hal-hal yang toksik. Jangan lagi terlena dengan pikiran-pikiran tentang hal-hal yang negatif ya. Misalnya kamu tahu nih, ngapain aku mikirin ini kan toxic gitu, ngapain aku mikirin itu, ini kan negatif gitu. Ya janganlah dipikirkan, jangan terlena, jangan tenggelam di dalam pikiranmu sendiri ya. Oke, nih bagi kalian kalau memang mau move on, konsistenlah move on ya. Konsistenlah melepaskan, mengikhlaskan ya. Ya pada dasarnya mulai dari melepas rasa sakit hati, melepaskan maaf gitu ya. Oke. Dan aku ngerasanya ya batasi dirimu ya. Terkadang perlu juga sih membatasi diri ya, supaya kamu itu tahu siapa orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, siapa orang yang benar-benar mau berjuang untuk kamu ya. Jadi maksudnya kayak ya seleksi orang-orang yang masuk ke hidupmu. Kalau kamu ngerasa kayaknya udah cukup ya perjuanganku, pengorbananku selama ini, kayaknya udah cukup tugas aku memberikan cinta, kasih sayang untuk semuanya gitu, sekarang saatnya aku fokus sama diriku. Ya kalau seseorang menginginkan aku, ya dia harus berjuang lah buat aku. Kalau ada yang totalitas berjuang untukku, ya aku terima di hidup aku ya. Itulah artinya menseleksi. Cuma aku ngerasanya aku ngerasa ada orang yang plan-plan di sini ya. Entah memang dianya plan-plan, kadang dia tuh pengen maju mundur, gemoy gitu ya. Maju mundur, gemoy banget lah. Memang ini dia bisa bingung karena dia ada kepikiran dengan faktor yang lain ya. Dia ada mikirin prioritas lain. Tapi ya bisa juga dia ini bingung sama dirinya sendiri ya, karena ini berapa kalian dealing sama orang yang kekanak-kanakan, kayak sulit banget bersikap dewasa. Dewasa itu kan bukan harus dari umur ya, tapi kalau karakternya, kepribadiannya susah banget belajar dewasa ya. Aku rasa dia lambat mengambil keputusan, dia terkesan pelin-pelan, sulit banget punya pendirian gitu ya. Tapi aku ngerasanya ya kamu berusaha balance aja sih, kamu berusaha seimbang ya. Kamu menggunakan perasaan dan logikamu ya. Boleh pakai perasaan tapi jangan terlalu baperan ya. Jadi kamu tetap mau pakai logika juga. Kalau kamu rasa seseorang ini belum siap untuk memprioritaskan kamu, ya kamu biarkan ya. Hempaskan, lepaskan. Tapi kalau kamu rasa seseorang ini siap,
untuk memprioritaskan kamu, ya kamu akan membuka pintu selebar-lebarnya ya untuk orang itu ya. Oke. Nah, sekarang nih dikatakan ada seseorang bermuka dua ya 5 hari ke depan. Entah siapa ini ya. Wah, teman Aki usai. Teman ada nih atau keluarga ada yang bermuka dua ya. Beda di depan, beda di belakang. Wah. Terus ada seseorang masih diam bukan karena nggak mau bicara sama kamu, tapi dia masih malu dan segan sama kamu ya. Ada ya 5 hari ke depan. Masih diam gitu. Masih diam semuanya ya. Bagi seseorang ini ya, kalau dia masih diam, masih pasif, sebenarnya bukan karena dia nggak mau bicara, tapi karena dia masih malu, segan sama kamu. Terus ada leher dan pundak ya. 5 hari ke depan mungkin leher kita sakit, pundak kita sakit ya. Ya leher ini kalau sakit, pundak sakit bisa kecapean, kelelahan, tapi bisa juga salah posisi tidur ya. Jadi perbaiki posisi tidur kamu ya. Akan ada hal tentang skandal ya. Atau kamu nanti akan dengar yang mengejutkan ini tentang skandal seseorang. Mungkin 5 hari ke depan kamu akan tahu ya. Ih, ada loh di teman aku ya, di pertemananku atau di lingkungan aku, ternyata dia punya skandal ya. Ternyata ada seseorang yang punya skandal, punya hubungan gelap sama ini sama itu. Ya mungkin kamu nanti akan tahu ya. Ada juga ini tentang cinta segitiga, cinta segi empat, dan sebagainya ya. Ada sih tentang itu. Seseorang tidak akan bisa angkuh lagi karena kamu tidak mau terlalu merespon lagi ya. Jadi kan ada ya orang egois, sombong, angkuh di dunia ini ya. Ya seseorang itu nggak akan bisa angkuh lagi sama kamu karena kamu tidak mau terlalu merespon lagi ya. Ini berapa kalian kan udah bisa membawa diri ya. Beberapa kalian udah pintar membawa dirimu menghadapi dunia tipu-tipu ya. Jadi ya, kamu akan bisa menghadapi orang sombong, orang angkuh ya. Ya orang angkuh itu nggak bisa angkuh lagi nanti karena kamu itu udah pintar membawa diri. Kamu nggak mau terlalu merespon drama. Kamu tidak mau terlalu merespon orang yang angkuh ya. Jadi ya, kamu lebih berkelas daripada dia gitu. Percaya tidak percaya dengan mitos ya. 5 hari ke depan bisa aja muncul tentang mitos, tapi percaya nggak percaya gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ada suara cicak ya, ada suara cicak gitu. Kan itu mitosnya ya ada yang lain dari dunia lain gitu. Ya percaya nggak percaya ya, tapi ngerasa merinding gitu. Misalnya ada suara cicak, seperti ada makhluk dari dimensi lain, atau bisa juga malam-malam kok ada suara dogi menggonggong gitu. Kalau suara dogi menggonggong itu tandanya besoknya atau entah kapan ada kabar yang tak terduga gitu. Ternyata ada yang kejadian. Jadi kayak percaya nggak percaya. Atau banyaklah kayak apa ya, ada kupu-kupu masuk rumah berarti ada tamu yang datang nanti ya. Ya percaya nggak percaya ada yang kejadian gitu. Oke? Terus akan muncul pergerakan seseorang yang pelan-pelan tapi pasti ya. Ini yang aku bilang tadi, orangnya kayak pelin-pelan, belum punya pendirian ya. Jadi 5 hari ke depan sebenarnya akan muncul pergerakan seseorang. Tapi kalaupun ada pergerakan seseorang 5 hari ke depan ini ya, itu pergerakannya pelan-pelan, lelet gitu. Tapi pasti memang. Ya mungkin dia mikir-mikir dulu ya. Aku hari ini memantau kamu dulu. Besok aku lihat-lihat kontakmu ya. Aku perhatikan kapan kamu online, kapan kamu aktif ya. Terus kalau kamu pasif gimana? Kalau nggak terlihat online gimana? Nggak terlihat aktif gimana? Ya kan? Ya tetap aja sih aku rasa pelan-pelan orang ini akan masuk ke hidupmu, masuk ke sosial mediamu.
ya dia akan membuka pembicaraan sama kamu. Ada yang seperti itu ya, beberapa. Oke? Terus, nah langsung ya. Aku sudah shuffle. Ini ada huruf P, L, Y, F, M, R, I. Ada X, ada yang lama, kenal. Ada S, G, U, V, H, T, O, J, C, A. Oke? Ada bulan Desember, April, Juli, Februari, Maret, Juni, Mei, Agustus ya. Itu berkaitan. Taurus, Aquarius, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, dan Cancer. Tempat, daerah, wilayah ya. Oke, ada Jogja, Medan, Bogor, Semarang, Samarinda, Amerika, China, Bali, Solo, ada Bandung, Tangerang, Pekalongan, Padang, Tegal, Lombok, Sidoarjo, Kediri, Taiwan. Ada Indramayu, Madiun, Gorontalo, Australia, Brunei Darussalam, Pontianak, Malang, Blitar, Makassar. Ada Hong Kong, Eropa dan Singapura. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.